Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmayani dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Filsafat dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPD. Di sini saya akan menjelaskan biografi serta pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dengan nama kecil yaitu Muhammad Darwis, dan ibunya bernama Siti Aminah binti KH. Kiai Haji Ibrahim, seorang penghulu besar Yogyakarta, sementara silsilah nasab ayahnya bersambung ke tokoh Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim dalam urutan ke-12. Riwayat pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan: semenjak kecil beliau mengawali pendidikannya dengan belajar Al-Quran kepada ayahnya. Setelah tamat, beliau meneruskan pendidikannya dengan belajar berbagai konsentrasi keilmuan kepada beberapa orang kiai, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, beliau belajar fikih kepada Kiai Haji Muhammad Soleh, belajar nahwu kepada Kiai Haji Muhsin, dan masih banyak lainnya. Lanjut pada pendidikan masyarakat sekitar Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu yang pertama berkenaan dengan akses pendidikan, yang mana kebijakan politik etis atau balas budi yang dilaksanakan pemerintahan kolonial pada dekade pertama abad 20 memang terfokuskan pada bidang pendidikan. Akan tetapi, sementara untuk mengakses pendidikan secara merata hanya dibatasi pada jenjang pendidikan rendah. Sementara pendidikan menengah dan tinggi masih terbatas diperuntukkan bagi kelompok elit pribumi saja, gitu. Yang kedua, itu berkenaan dengan konten pendidikan. Terdapat dikotomi keilmuan. Lembaga pendidikan pemerintah hanya mengajarkan ilmu umum saja, dan pesantren hanya ilmu agama saja. Dalam intern Islam, ilmu praktis seperti ekonomi, politik, kebudayaan, pertanian, dan sejenisnya dianggap bukan ilmu agama, tapi ilmu kafir. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa pendidikan yang ada belum seutuhnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pertama itu integrasi ilmu agama dan umum, yaitu menurutnya upaya untuk mencapai tujuan ini membutuhkan proses pendidikan bersifat integral. Artinya, peserta didik harus mempunyai kecerdasan yaitu intelektual, spiritual, emosional, dan juga sosial. Dengan demikian, proses pendidikan akan mampu menghasilkan calon ulama yang berintelektual. Untuk menciptakan peserta didik yang demikian, pendidikan harus berimbang antara pengetahuan umum dan juga tentunya agama. Selanjutnya ada kebebasan untuk berpikir. Bahwa penyebab utama kemunduran umat Islam ini disebabkan pola pikir yang dimiliki dan cara pandang terhadap masa yang akan datang, sehingga pada masa tersebut umat Islam tertinggal jauh dengan umat yang lainnya. Oleh karena itu, kebebasan berpikirlah yang menjadi atribut penting yang menjadikan manusia sebagai pedoman dalam perbuatan sedangkan kemauanlah yang menjadi pendorong perbuatan manusia. Artinya, kebebasan berpikir ini merupakan upaya untuk mencapai pengetahuan. Dengan pengetahuan, manusia menjadi lebih mampu dan mengerti untuk melanjutkan tugas kekhalifahannya di bumi, serta mampu memposisikan dirinya lebih baik di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Yang ketiga itu ada pembentukan karakter, yang mana pendidikan juga tidak cukup hanya sekedar kecerdasan intelektual, tetapi pembentukan karakter sangat penting pada peserta didik di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, melalui pendidikan, para peserta didik dapat memenuhi kepribadian yang utuh, baik jasmani maupun rohani, yang memiliki jiwa sosial yang baik juga tentunya.
Nah, di sini Ahmad Dahlan sendiri menekankan pembentukan karakter harus diawali dengan iman, ilmu, dan amal. Yang mana menurutnya pendidikan yang baik adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntunan zaman seperti contohnya pada awal abad 20-an, Ahmad Dahlan melihat umat muslim Indonesia tertinggal secara ekonomi oleh kolonialisme Belanda. Ketika itu ekonomi muslim sangat tidak mempunyai akses ke sektor-sektor pemerintahan atau perusahaan swasta karena partisipasi muslim yang rendah terhadap sektor-sektor pemerintahan itu. Nah, dilakukan dengan tujuan baik, kepercayaan diri, dan ikhlas, maka Allah akan memberikan kemudahan pada perbuatannya. Baik, dilanjut kepada Hasyim Asy'ari. Siapa sih Hasyim Asy'ari itu? Beliau adalah ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama atau biasa sering disebut dengan NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu ia banyak berkontribusi dalam bidang pendidikan Islam baik secara praktik maupun pemikiran. Inti dari pemikiran pendidikan beliau yaitu tujuan pendidikannya itu menjadikan manusia lebih dekat dengan Allah, berakhlak mulia, keseimbangan antara ilmu agama dan tentunya ilmu umum. Lalu apa sih faktor utamanya? Yaitu pendidikan harus membentuk karakter dan akhlak yang baik. Sumber ilmunya yaitu beliau menekankan pentingnya belajar dari guru yang terpercaya dan pastinya kita belajar itu dari sumber guru yang terpercaya dan juga kitab-kitab klasik, bukan hanya langsung dari Al-Quran dan hadis agar tidak salah tafsir gitu. Jadi kita belajar Al-Quran tentunya kita harus memahami tafsir-tafsirnya juga untuk kita tidak salah paham, tidak salah mengartikan gitu. Selanjutnya ada peran guru, yang mana guru harus menjadi teladan. Mereka harus pintar, berwibawa, sabar, dan juga menjaga akhlaknya tentunya. Sistem belajar itu seperti beliau menggabungkan metode pesantren tradisional seperti sorogan, bandongan dengan kurikulum modern seperti memasukkan pelajaran umum. Lalu evaluasi belajar itu tidak cukup hanya dengan nilai atau ujian, tetapi harus dilihat dari akhlak dan pengalaman ilmunya tentunya. Nah, relevan dengan pendidikan sekarang, yaitu meski pemikirannya bersifat tradisional, nilai-nilainya masih sangat relevan, terutama soal pentingnya guru sebagai panutan, keseimbangan ilmu agama dan umum, serta pendidikan akhlak tentunya. Di sini konsepnya itu guru tidak hanya memberikan ilmu, juga membenarkan akhlak muridnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah seorang pelopor pendidikan Islam yang menekankan akhlak, integrasi guru, keseimbangan ilmu. Pemikirannya berasal dari masa lalu. Banyak prinsipnya yang masih sangat cocok diterapkan dalam pendidikan modern, terutama dalam penguatan karakter dan integrasi nilai agama dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.